Halo guys, jumpa lagi dengan Bukan Cuma Nonton. Kali ini kita sedang meliput film Tukar Takdir. Filmnya ada Babang Ganteng nih. Gimana keseruannya sama si Babang Ganteng? Yuk kita lihat. Tetap berada di dalam studio ini karena kita akan lanjutkan dengan press conference bersama jajaran cast dan filmmaker di dalam studio ini. Kita akan undang bergabung bersama dengan kita yang pertama kita undang jajaran produser. Yang lalu kita merasa sangat ambisius, mungkin kita bisa realisasikan, tapi akhirnya insya Allah kami dengan bangga mempersembahkannya hari ini. Selamat menikmati karya ini dan insya Allah ini menjadi sebuah karya yang penting yang semoga hal-hal baiknya bisa. Yang lalu kita merasa sangat ambisius, mungkin kita bisa realisasikan, tapi akhirnya insya Allah kami dengan bangga mempersembahkannya hari ini. Cukup membuatnya cukup memakai adrenalin ya Pak ya. Adrenalin seru, menyenangkan, juga sebenarnya sesuatu yang banyak mencoba hal baru dan kalau suka sharing sama teman-teman pemain, kalau ada yang susah kenapa kita bikin yang gampang. Jadinya ya semoga berkenan di hati teman-teman semua. Film ini mengulang sedikit tadi yang udah diutarakan. Selain soal maksudnya soal drama pesawat, film ini berfokus pada mungkin bisa dibilang pada duka dan harapan ya yang dirasakan setelah petaka tersebut terjadi. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saat kita menerima takdir itu sendiri, kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan harapan-harapan baru muncul. Kalian lebih suka Rawa Jadian sama Dita atau sama Jar? Coba mana? Tim Rawadita mana tim Rawadita? Tim Rawadita tepuk tangan tim Rawadita. Tim Rawa Zahra. Jadi kita jokes kita. Kalau bapak tim mana Pak? Enggak, kalau kita waktu lagi ngedit ya jokesnya ini yang dapat banyak siapa? Saya jarang gitu. Tinggal tergantung nanti Mas Tora pilih yang mana Pak sebagai ayahnya Zahra. Mungkin ini ya perlu saya sampaikan bahwa film ini bukan film yang akan membuat kalian menjadi orang-orang yang stres ataupun depresi. Film ini film tentang harapan, film tentang sesuatu yang butuh untuk kita pahami dan butuh untuk menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Ini tim kita yang di sini ada luar biasa dedikasinya dan cast-nya, ensemble cast-nya luar biasa. Jadi pastikan untuk menjadi saksi sinema Indonesia sampai di satu titik yang baru melalui film Tukar Takdir yang akan rilis 2 Oktober mendatang. Terima kasih. Siap, terima kasih Bang Darwis. Kita ke Mas Rama sebagai produser dari Sine Surya bersama juga dengan Mas Fauzan Zidni yang hadir juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Seperti yang Pak Parwes tadi katakan, untuk kurang lebih untuk memberikan warna baru gitu di perfilman Indonesia. Kami sungguh berusaha yang terbaik dari kami untuk memikirkan demi supaya penonton Indonesia mempunyai pengalaman yang baru begitu, kurang lebih begitu. Harapannya ada banyak film Indonesia yang lain juga semakin semakin membuat film dengan ambisi-ambisi mereka gitu, kira-kira sih seperti itu. Nah kalau dibilang tantangan untuk production value, ya saya rasa ini sudah yang sangat efisien yang kita buat gitu untuk memaksimalkan storytelling dalam filmnya gitu. Ya pasti ada banyak tantangan-tantangan gitu. Tapi ya gimana ya intinya kami udah yang melakukan yang terbaik lah ya. Semoga ini bisa dapat diapresiasi. Itu menurut saya film ini penting karena di tengah ketika orang-orang
berduka malah saling menyakiti, tapi di film ini orang-orang berdukanya saling menyembuhkan. Dan itu penting sekali, dan saya merasa sangat bersyukur di film itu mendapatkan esensi tersebut. Jadi campur aduk, tapi yang paling besar adalah perasaan lega. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih tepuk tangan buat Boleh tuh, jarang-jarang tuh nangis nonton film memori, sorry ya. Jarang tuh saya dengar. Saya nangis banget nonton film Bali. Itu jarang banget saya dengar. Terima kasih. Saya terima kasih teman-teman media udah menonton. Gimana ya, rasa yang pengen saya share sih sebenarnya ada kedukaan kehilangan orang yang terdekat itu sesuatu yang cukup dekat ya sama saya dalam beberapa tahun terakhir ini, karena kehilangan orang tua gitu, kedua orang tua saya, dan menurut saya dan di film ini sih saya cukup istilahnya ketika kita berhadapan dengan duka, apa yang ada bagaimana setiap orang tuh punya cara yang spesifik gitu, cara yang berbeda-beda tuh, spesifik sih. Cara yang berbeda-beda dalam menghadapinya, dalam mengeluarkannya gitu. Ada yang bisa jadi marah, ada yang bisa jadi ada yang menghadapinya dengan tenang, ada yang menyimpan di hati gitu, dan kemacam-macaman ini yang menurut saya adalah nyawa dari film ini gitu istilahnya. Meskipun memang untuk sampai ke situ agak teknisnya agak sulit ya gitu. Karena mesti jatuhin pesawat dulu. Cukup menantang juga adrenalin gitu. Kalau tadi bilang nontonnya adrenalin, bikinnya juga adrenalin gitu. Ya semoga teman-teman berkenan. Terima kasih banyak. Iya, ngomong itu menariknya kita Gimana ya ngomongnya? Saya kalau gimana ya, sebenarnya saya sih nggak pernah ngomong terlalu banyak ya. Saya ada karena saya juga nulis skenarionya, jadi saya berharap memang di skenario di adegan yang saya bikin itu udah ada di situ. Dan jujur saya di film ini diberkati bisa bekerja sama dengan aktor-aktor hebat yang ada di samping kanan kiri belakang saya yang saya idolakan. Dan jadi saya selalu memberikan ruang ketika mereka membaca apa interpretasi pertama mereka, dan dari situ kita bekerja sama, karena menurut saya sebuah teks sebuah karakter itu lahir ketika seorang aktor sudah memasuki karakter tersebut, tidak jadi di skenario. Begitu kurang. Jadi teman-teman wartawan semuanya sudah hadir hari ini. Senang bisa akhirnya sharing karya kita bersama, bisa ditonton. Mudah-mudahan ini tanda-tanda baik. Suka filmnya, mudah-mudahan. Kalau film Molly itu saya udah tahu pasti tidak akan biasa saja. Pasti ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang bisa dibilang nyeleneh atau ya saya pikir ini sebuah identitas atau sebuah hal yang akan kita temui di film-film Molly, karena menurut saya sebaiknya begitu kita nonton di bioskop, sebaiknya ada sesuatu yang baru, sesuatu yang unik. Nah, di film ini tingkat kompleksitas keunikannya cukup tinggi juga, secara emosi, secara fisik, secara peristiwa, sangat challenging buat saya sebagai seorang pemain film. Saya begitu banyak seperti yang dibilang tadi ya, ada challenge fisik, ada challenge batin, tapi saya sangat beruntung bisa bekerja dengan para aktor yang punya dedikasi yang saya hormati, yang hebat-hebat ini, sehingga saya bisa melakukan itu semua dengan sukacita. yes. Banyak juga Itu rasa kehilangan dan momennya nggak dapat. sebuah momen itu tidak sih. Sebuah momen itu nggak ada kepuasan buat saya. Tapi kan ada adegan hubungan yang sangat luar biasa antara ibu dan anak. Ini yang menarik, pengen tahu sudut pandangnya seperti apa sih dinginnya hubungan ibu dan anak di film ini. Hai semua, selamat sore. Thank you Mr. Fawes, Molly, and everyone over here. Semua, thank you. Aku bisa ikut terlibat dalam film ini. Sama memuaskan sebenarnya seperti tadi. Jadi pacar menjadi ibu justru lebih menguntungkan jadi ibu. Bisa peluk-peluk, bisa lihat dia mandi. Itulah sebuah Momen saya. Jadi saya nggak akan panjang lebar, cukup sekian penasaran kalian.
ribet-ribet banget ya. Maksudnya ini kan memang tokohnya dokter, terus juga kita udah banyak coaching juga, udah banyak latihan. Terus buat saya sih di sini yang lebih menyenangkan adalah saya ketemu orang-orang baru yang benar-benar totally new buat saya bekerja sama. Selama ini kan saya banyak di sinetron. Kemudian saya ketemu orang-orang film yang saya nggak pernah bekerja sama sebelumnya. Wow, this is a new experience buat saya dan menyenangkan. Buat saya jadi wawasan yang baru karena memang udah lama banget saya nggak main film, baru setelah berpuluh-puluh tahun ini baru lagi main film. Jadi alhamdulillah punya pengalaman yang baru lagi. Oh seperti ini ya syuting film sekarang, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan ganti reel filmnya tuh ditutup-tutupin pakai kain tuh, ya kan? Ya nggak ngeliat gitu kan. Kalau sekarang udah lebih canggih gitu. Jadi oh kayak gini ya bikin film sekarang gitu. Jadi menyenangkan ya, kelihatan banget ya tuanya umur saya. Jadi ya itu buat saya sih kalau untuk perannya mungkin teman-teman di sini juga udah banyak tahu kan, udah banyak saya cerita tentang Dokter Vita gitu. Terima kasih Mbak Devi. Dan sekarang kita ke Ya, sebetulnya mungkin saya udah pernah cerita sebelumnya. Saya kenal Mbak Molly itu film pertamanya mendapatkan penghargaan di Festival Film Bandung. Dari waktu itu saya udah bilang satu hari kita harus kerja sama. Dan akhirnya dari tahun 2019 ya kita udah sepakat. Jadi nggak ada yang pitching. Mungkin saya malah yang pitching. Ya kan? Saya udah punya novelnya, kemudian saya merasa yang bisa membuat ini menjadi nyata itu mungkin hanya seorang Mbak Molly ini gitu. Dan akhirnya hari ini kita menjadi saksinya. Sama sekali bisa sharing sesuatu yang betul-betul kita cintai, dan mudah-mudahan film ini juga bisa memberikan warna baru Indonesia. Tolong sebarkan dan sampaikan ke calon penonton film ini. Nonton filmnya mulai tanggal 2 Oktober di bioskop. terima kasih. Terakhir kita foto bareng. Oke guys, nggak usah ragu-ragu lagi. Lihat perannya Nicholas Saputra di Tukar Takdir. Yuk kita nonton segera di layar bioskop.